Memang dari cerita tadi aja, sebenarnya ini udah kesadaran gue, tapi dari cerita tadi aja, sebenarnya bisa dibilang bahwa kayaknya cuman Rasulullah doang aja yang miracle-nya masih bisa kita lihat sekarang. Betul. Sisanya kan izin ya, Ya, mohon sisanya maaf. kan cerita. Iya. Katanya. Keren. Terus lanjutin mas. Keren itu keren pernyataan itu. Tapi keren. kalau klaim Al-Quran adalah mujizatnya Rasulullah, barangnya masih ada. Barangnya masih ada. Tapi Ustadz, maaf nih. Nggak apa-apa. Aku Jujur. Itu kan klaim. Bukan, jujur Al-Quran sebagai mujizat ya emang agak kalah sih sama ngebangkitin orang meninggal, sama mengubah air menjadi wine, atau bicara dengan hewan, atau ngebelah laut. Emang agak kalah, Ustaz. Jujur agak kalah. Betul. Tapi yang ini lebih kelihatan. Yang itu nggak ada. Betul. Nah itu kita bahas sebelum kita masuk kepada pembahasan Al-Quran. Maka aku bilang kita luasin konteksnya. Wah, ngawur nih Bang Panji nih. Bahaya. Statementnya bahaya sekali. Beraninya Anda bilang seperti itu. Beraninya mengatakan bahwa mujizat Quran itu lebih baik kan mujizat membangkitkan orang mati. Bahaya Anda bisa ditangkap Pak Polisi nih. Penistaan agama ini. Hati-hati Mas Panji. Apalagi yang ngomong sama Ustadz Felix Yau, ya kan? Bahaya Anda. Statement-statement kontroversial gitu itu ngeri-ngeri sedap, Bos. Karena ada beberapa kasus nih, kalau kita lihat ke belakang itu ada kasus-kasus. Contohnya seperti tahun 2016 itu ada seorang yang bernama Meilana ya. Meiliana, bukan Meilana. Meiliana susah namanya. Nah, dia itu mengkritik keributan dari toa masjid, Bos. Ini 2016 nih ya kejadiannya. Dan kemudian 2018 masuk persidangan karena dilaporkan, dan kemudian di situ dia dipenjarakan gara-gara komplain masalah azan dari masjid yang kedengaran kencang banget dan mengganggu dia. Nah, apalagi bilang mujizat tadi. Waduh Mas Panji. Bahaya ini. 2016 beliau mengkritik Toa dan kemudian ditangkap. Ada lagi kasus selanjutnya. 2017 tuh Pak Ahok itu kena terjerat hukum juga tuh. Dia dipenjara 2 tahun gara-gara katanya penistaan agama. Padahal di situ kan dia mengingatkan warganya jangan sampai ditipu oknum-oknum memakai surat Al-Maidah, kan begitu sebenarnya. Yang diingatin jangan sampai ditipu menggunakan. Jadi sebenarnya yang dikritik bukan surat Al-Maidahnya, bukan surat itu yang dikritik Pak Ahok sebenarnya, tapi oknum-oknum yang memakai itu. Nah, tapi ya digoreng kemudian dia masuk penjara. Nah, ini lebih lucu lagi nih. 2023 namanya Lina Lutfiawati. Dia seorang muslim ya. Dan kemudian dia ya semacam komplain lagi dan lain-lain, bahkan meresahkan warganet karena dia sebelum makan kulit babi dia berdoa dulu dalam agamanya dia sih. Tapi maksudnya hal-hal semacam ini kemudian menjadi polemik dan persoalan. Jadi mohon hati-hati Mas Panji, jangan sampai Mas Panji nanti kena masalah. Walaupun ini video lama nih, tapi jangan sampai nanti kena problem gara-gara bilang begitu. Ya walaupun sebenarnya kalau dilihat secara fakta Mas Panji ini saya setuju sekali dengan Mas Panji. Kalau dibilang mujizat ya, kalau dibilang contohnya mujizat Quran sebagai mujizat yang paling luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Tapi kan semua agama itu punya kitab. Dan kalau dibilang misalnya ya, kitab itu tidak bisa dibikin ulang yang sama persis dengan itu, ya jelas nggak bisa. Karena apa? Kristen punya kitabnya sendiri. Dan kitab yang dimiliki ini tidak mungkin bisa dibuat lagi oleh orang lain. Kenapa? Karena kitab Kristen itu berdasarkan sejarah. Kalau tulisannya itu dibuat ulang berarti sejarahnya berulang dong. Dan itu tidak mungkin terjadi. Contohnya novel. Novel ngarang bebas dibuat lagi dengan ngarang bebas gampang. Tapi kalau catatan sejarah dibuat lagi nggak mungkin. Ya contohnya 1945 ditulis kejadian itu. Tapi kan kalau mau ditulis lagi kejadian yang begitu harus sesuai dengan kejadian itu kan nggak mungkin ditulis ulang. Kecuali menyalin. Tapi kan itu bukan tulisan yang original jadinya kan. Itu hanya menyalin atau mengikuti tulisan-tulisan pendahulu.
Nah, Yesus sendiri kalau dibilang punya mujizat, mujizatnya banyak banget. Saya nggak bisa tulis satu-satu, tapi mujizatnya banyak. Salah satu contoh sebenarnya ketika mujizat ini ada beberapa ya. Ini kita berbicara soal penyembuhan orang sakit aja. Yesus tuh menyembuhkan orang sakit banyak sekali. Mulai dari kalau saya lihat ya, mulai dari mertuanya Petrus, dan kemudian ada seorang anak pegawai dari seorang bos ya di situ ya. Dan juga ada juga orang yang lumpuh nih, kisah yang orang lumpuh nih unik nih. Ketika dia dibangkitkan, dan juga ada orang sakit kusta juga. Itu banyak sekali kisah-kisah yang semacam itu. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang yang sakit demam sembuh dan lain-lain. Yang orang kusta, 10 orang kusta disembuhkan sama Yesus, kemudian disuruh pergi. Ya, pergi ke imam, kasih tahu kalau kalian sudah sembuh dan tahir. Nanti imam-imam akan mengasih tahu kalian kalau kalian sudah dinyatakan tahir. Semuanya pergi, tapi ada satu orang yang balik berterima kasih pada Yesus. Yesus, terima kasih engkau sudah menyembuhkanku. Lalu Yesus menanyakan, loh yang 9 orang mana? Ya nggak tahu. Ternyata kadang-kadang gitu ya. 10 orang disembuhkan, yang bersyukur cuma 1 orang ya, namanya juga manusia. Bahkan Yesus pernah membangkitkan orang mati, Lazarus contohnya. Lazarus sudah mati dan kemudian dikatakan dalam narasi itu 4 hari Yesus telat. 4 hari sudah dimakamkan, dikuburkan. Ya memang kuburan zaman itu nggak di tanah ya. Kuburan zaman itu kan semacam gua begitu. Yesus bangkitkan loh, 4 hari meninggal, tapi dia bangkitkan dari kematian itu. Dan ini mujizat yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa karena Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Apalagi orang sakit pasti bisa disembuhkan. Mujizat yang lain apa? Sebenarnya kalau kita lihat lagi ada mujizat lain. Seperti mengubah air menjadi anggur. Seperti yang dikatakan Mas Panji tadi. Loh kok bisa air menjadi anggur? Nah itulah luar biasa. Namanya mujizat, itu harus melawan ilmu pengetahuan. Jadi kalau dibilang beragama itu harus berakal, harus sesuai dengan hukum alam. Lah bagaimana bisa laut yang begitu luas, laut Teberau terbelah menjadi 2? Apakah itu sejalan dengan ilmu yang ada di dunia ini? Ya kan enggak. Itu justru di atas itu semuanya namanya mujizat. Air menjadi anggur mana mungkin, tapi itu terjadi karena mujizat. Dan banyak hal lagi lainnya. Bahkan ada badai, ombak diredakan. Nah kalau dibilang mujizat-mujizat ya, bahkan kalau kita mau katakan ya, itulah mujizat yang luar biasa yang dilakukan Yesus. Masih banyak lagi, terutama kebangkitannya dari orang mati. Nah itu mujizat, puncak mujizat yang luar biasa. Bagaimana dia mati, dia bangkit, dan dia tidak mati-mati lagi. Nah salah satu contoh mujizat yang ada dilakukan oleh Yesus, dan contoh-contohnya ya ini menunjukkan bagaimana gak ada sebenarnya nabi yang punya mujizat sebanyak ini. Tidak ada. Sekalipun Musa ya, Musa itu memang ada beberapa mujizat luar biasa yang dilakukan, dan itu yang Allah sendiri suruh ke dia. Tapi kalau dari narasi-narasi Yesus itu perbedaannya adalah Yesus tuh gak perlu disuruh sama Tuhan, kamu bikin mujizat ini. Dia bikin sendiri karena dia memegang kendali dan kuasa itu, karena dia Allah. Itu simpelnya. Dari semua mujizat-mujizat yang ada dalam Alkitab, Yesus satu-satunya pemilik kendali atas mujizat yang ia kerjakan. Semau-mau dia aja gitu. Karena dia adalah Tuhan. Ya mungkin itu ya.